khususnya rekan-rekan guru seni budaya yang saya banggakan. Selamat berjumpa dalam program video instruksional tentang model-model pembelajaran. Pada program video pembelajaran kali ini, saya Animaya akan mengajak Anda para pemirsa untuk membahas tentang model pembelajaran langsung atau direct instruction atau whole class teaching, yaitu model pembelajaran yang juga dipahami sebagai model pembelajaran ekspositori. Untuk melengkapi pemahaman kita tentang model pembelajaran langsung, dalam video pembelajaran ini juga disajikan contoh aplikasi model pembelajaran langsung tersebut pada mata pelajaran seni dan budaya. Nah, pemirsa, menarik bukan? 1. Menjelaskan pengertian model pembelajaran langsung. 2. Menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran langsung. 3. Menjelaskan kelebihan dan kelemahan model pembelajaran langsung. Dan 4. Menerapkan model pembelajaran langsung pada mata pelajaran seni budaya. Nah, saudara pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang model pembelajaran langsung secara konseptual, marilah kita ikuti pelaksanaan pembelajaran langsung pada pelajaran seni budaya dalam materi pelajaran Gerakan Agem pada Tari Panyembrama berikut ini. Pemirsa sekalian, bagus bukan tarian Panyembrama tadi? Pertanyaan saya, apakah dengan ceramah berulang-ulang tanpa disertai melakukan praktik atau latihan dan umpan balik atau feedback, siswa akan serta-merta mampu menari dengan terampil seperti tarian tadi? Ya, benar jawaban Anda. Tidak, atau setidaknya kecil kemungkinannya. Untuk dapat menari dengan benar, siswa harus paham betul tentang konsep tari tersebut, baik nama tarinya, tujuan tari tersebut, maupun gerakan-gerakan yang benar dan urut sesuai dengan urutannya. Ya, rupanya paham tarinya saja belum cukup pemirsa. Siswa perlu berlatih dengan tekun disertai bimbingan dan masukan sampai siswa benar-benar dapat melaksanakan latihan secara mandiri dan berulang-ulang sampai benar-benar mampu. Pemirsa, inilah sebagian dari konsep tentang model pembelajaran langsung. Nah, sekarang dapatkah pemirsa mendefinisikan tentang model pembelajaran langsung? Rekan-rekan pendidik seni budaya yang berbahagia, model pembelajaran langsung merupakan terjemahan dari direct instruction model. Model ini sama maknanya dengan model pembelajaran ekspositori, explicit learning model, active model, atau whole class model. Pembelajaran langsung atau direct instruction sebagaimana yang dijelaskan oleh Richard Arens, merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan dengan model selangkah demi selangkah atau step by step fashion. Model pembelajaran langsung ini, lanjut Arens, memang khusus atau spesifik dirancang untuk meningkatkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang telah terstruktur secara runtut dan dapat diajarkan dalam model selangkah demi selangkah atau step by step fashion. Dalam proses memberikan contoh model, guru bisa menggunakan siswa yang sudah terampil untuk menjadi model dalam pembelajaran. Model ini memiliki 5 langkah atau sintaks, yaitu 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan orientasi. 2. Menjelaskan materi dan atau mendemonstrasikan prosedur. 3. Memberi kesempatan untuk praktek terbimbing. 4. Memberikan umpan balik. Dan 5. Memberikan kesempatan praktek mandiri. Suatu pelajaran yang dirancang dengan model pembelajaran langsung memerlukan orkestrasi yang matang dan rinci oleh guru dan membutuhkan lingkungan belajar yang berorientasi pada tugas. Jika tidak, maka proses pembelajaran akan membosankan dan gagal mencapai tujuan. Model pembelajaran langsung ini dilandasi oleh teori-teori perubahan perilaku, baik oleh teori kognitif sosial oleh Albert Bandura, bahwa perilaku seseorang itu, dalam hal ini perilaku prosedural, dapat dipelajari dan diimitasi. Kapan model pembelajaran langsung relevan untuk digunakan? Model pembelajaran langsung antara lain relevan digunakan ketika guru ingin mengajarkan kepada siswa suatu keterampilan atau prosedur yang memiliki struktur yang jelas dan pasti. Contohnya keterampilan dalam berolahraga, keterampilan menari atau menyanyi, menata rambut, dan lain-lain sangat relevan digunakan dengan model pembelajaran langsung.
Demikian juga dengan prosedur membuat kue, prosedur mengoperasikan komputer, prosedur membuat rumah dan lain-lain sangat relevan untuk menggunakan model pembelajaran langsung ini. Model ini juga relevan untuk mengajarkan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip atau generalisasi-generalisasi tertentu yang umumnya sangat luas dan mendalam sehingga perlu distruktur secara jelas dan rinci. Pemirsa sekalian, bagaimana sintaks atau langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran langsung? Levin menjelaskan ada 7 langkah model pembelajaran langsung. Namun, ketujuh langkah itu sebenarnya dapat direduksi menjadi 5 langkah agar lebih simpel dan mudah diingat untuk diaplikasikan. Kelima, langkah model pembelajaran langsung tersebut adalah langkah 1, menyampaikan tujuan dan orientasi pembelajaran. Inti dari langkah-langkah ini adalah guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Guru menyampaikan garis-garis besar materi dan kegiatan belajar yang akan dilakukan siswa selama pelajaran berlangsung. Guru mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang telah dikuasai siswa dengan mengajukan pertanyaan yang relevan. Tahap 2, presentasi materi atau demonstrasi. Pada tahap ini, guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi pembelajaran yang telah terstruktur dengan baik setahap demi setahap. Pengetahuan ini dapat berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, ataupun prosedur-prosedur atau keterampilan. Guru membimbing pemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan inti dari materi yang disajikan tersebut. Tahap 3, pemberian kesempatan untuk berlatih dengan bimbingan. Setelah siswa memahami betul materi pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan latihan atau praktik sambil diberikan bimbingan. Tahap 4, pemberian penilaian dan umpan balik. Hasil karya siswa, baik berupa pengetahuan maupun keterampilan prosedural, dinilai oleh guru, diikuti dengan umpan balik. Jika hasil atau keterampilan siswa sudah baik, maka siswa diberikan penguatan, sedangkan siswa yang belum menguasai keterampilan dengan baik diberikan perbaikan atau remedi. Tahap 5, pemberian kesempatan untuk berlatih secara mandiri. Guru memberikan kesempatan siswa melakukan praktik secara mandiri bagi siswa yang telah terampil. Bagaimanapun, hasil belajar siswa tetap harus dinilai dan diberikan masukan bila perlu. Penguatan positif perlu diberikan kepada siswa atas hasil belajar yang memuaskan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana penerapan model pembelajaran langsung, mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Teman-teman, ayo masuk. Sekarang sudah jam pelajaran seni budaya. Cepat. Sepi. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Ya, pada siang hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya, ya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk para siswa sekalian. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, terima kasih. Selanjutnya pada hari ini, kira-kira siapa yang nggak masuk? Siapa ketua kelas? Masuk semua, Bu. Lengkap ya? Ya. Pada semester yang lalu kita sudah mempelajari seni budaya tentang apresiasi ya, tentang teorinya. Untuk semester ini kita akan belajar ekspresi, yaitu menarikan, ya, membawakan. Karena kita ini sudah pernah menyinggung tentang Bali, kita akan mempelajari, mempraktekkan tentang tari Bali, ya.
yaitu tari Panyembramo. Udah pernah dengar? Sudah. Ya, waktu ke Bali dulu ya. Ya, udah nonton ya. Tari Panyembramo ini adalah tari penyambutan sebagai ucapan selamat datang ya, dan termasuk tari putri ya. Nah, di dalam belajar tari Panyembramo atau tari Bali ini ada 3 hal penting yang harus dikuasai sebelum kita mempraktekkan, yaitu 1 agem, 2 tandang, 3 tangkep ya. Nah, agem terletak pada urutan yang pertama karena ini yang paling utama ya. Itu agem ini adalah berkaitan dengan sikap badan ya. Sikap badan yang tidak boleh berubah-ubah. Itu definisinya ya. Kemudian yang kedua adalah tandang. Tandang ini adalah penguasaan antara gerak dengan musik ya. Jadi di dalam menari itu musik dan geraknya harus seirama ya. Kemudian yang terakhir adalah tangkep ya. Tangkep ini adalah berkaitan dengan ekspresi atau mimik muka. Nah, di dalam tari Bali, ekspresi itu harus diungkapkan lewat mimik mukanya. Jadi ada gerak mata, senyum gitu ya. Waktu menonton di Bali kemarin kan bagus sekali tuh. Ya, itu jadi ekspresi harus diungkapkan lewat mimik ya. Namun sebagai pembelajaran yang paling awal, jadi kita harus menguasai agem terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita akan mempraktekkan tari Panyembramo pada bagian agem, mari kita anak-anak menyaksikan, Ibu ajak menyaksikan tayangan videonya dulu supaya nanti bisa melakukan seperti yang ada di dalam video. Ya. Ya. Rekan-rekan guru seni budaya yang saya banggakan, pembelajaran langsung dikenal juga dengan active learning atau juga dinamakan whole class teaching. Hal ini mengacu pada gaya mengajar guru yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada mereka. Model pembelajarannya menggunakan peragaan dan penjelasan guru digabungkan dengan latihan dan umpan balik siswa untuk membantu mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan nyata yang dibutuhkan untuk pelajaran lebih jauh. Bagaimana para siswa sekalian? Senang tadi menonton videonya? Senang, Bu. Ya, kepingin bisa menari seperti itu? Iya. Ya. Nah, sebelum kita akan mempraktekkan tentang tari, kita belajar agamnya dulu, ya. Bahwa di dalam tari Bali atau tari Panyembramo itu ada dikenal 2 agem, yaitu agem kanan dan agem kiri, ya. Nah, untuk belajar agem nanti anggota tubuh kita bagi menjadi 4 ya, mulai dari kaki, badan, tangan, dan kepala. Karena agem itu ditentukan mulai dari posisi kaki, ya. Kalau kita melakukan agem kanan, itu adalah posisi kaki kita, yaitu kaki kiri ditaruh di mata kaki kanan sehingga dia berada di depan ya sedikit. Kemudian badannya harus degek, jedit, dadanya didorong ke depan ini ya. Itu kemudian sikunya harus tinggi, nekuk
ya, ditarik begini. Kemudian pergelangan tangan, ya, kalau sudah gini pergelangan tangannya harus menekuk jarinya ke atas. Kemudian kepala nyoklek sesuai dengan agemnya, ya. Nah, kemudian nanti kalau kita melakukan agem kiri, mulai lagi dari kaki, badan, dan tangan, ya. Kakinya harus betul dulu, yaitu kalau agem kiri, kaki kanan kita ditaruh di mata kaki kiri, ya. Kemudian degek, tangan, dan kepala. Para siswa sekalian, sebelum kalian mencoba agem, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan agem itu. Anak-anak semua nanti memperhatikan dengan teliti ya, supaya nanti ketika mempraktekkan sendiri sudah bisa. Saya minta Mbak Fadila ini ke depan, ya, ya, supaya lebih anak-anak lebih bisa memperhatikan dengan baik. Mbak Fadila ini akan menghadap ke depan juga supaya tidak bingung ya kalau berhadapan. Nah, untuk belajar agem kita akan membagi anggota tubuh kita menjadi 4 bagian, ya. Kita mulai dari kaki, badan, tangan, dan kepala, ya. Untuk itu Mbak Fadila ke depan, ya. Posisi kaki kita pada waktu melakukan agem kanan itu adalah kaki kiri ditaruh di mata kaki kanan. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, posisi kaki ini disebut dengan tapak sirang agem, ya, itu. Kemudian yang kedua adalah badan, ya. Badan ini dadanya harus didorong ke depan sehingga mencapai tulang belikat ini sampai bertemu, yang disebut dengan istilah degek, ya. Jedit gini ya, jadi degek, ya. Kemudian yang ketiga adalah tangan, ya. Tangan ini adalah bahwa siku harus lebih tinggi dari pergelangan tangan. Nah, di mana kalau agem kanan, siku kanan berada lebih tinggi daripada siku kiri. Jadi untuk mengambil, siku kanan diambil dari bahu, ditarik ke samping kanan, siku kiri dari dada ditarik ke samping kiri, yang disebut dengan istilah siku sepat palo sejajar bahu dan siku sirang susu, itu dada, ya. Nah, jadi bentuknya begini, ya. Nah, kemudian kepala, ya, yang keempat, kepala kita ini harus di bawah nyoklek. Nah, setelah itu badan kita dibawa ke bawah merendah, yang disebut mendak, ya. Setelah kita mendak, kemudian ini pantat ditarik sedikit ke kiri untuk agem kanan. Nah, sehingga di sini ada kesannya tekuan. Yang disebut di dalam tari Bali itu adalah tribangga. Ada 3 lekukan dalam tubuh kita di dalam melakukan posisi atau sikap agem. Nah, pada waktu melakukan sikap agem ini, kalau sudah ditarik, tulang belikat kita akan bertemu, gitu. Nah, jadi degeknya bisa bagus. Jadi kepala nyoklek sedikit ke kanan, gitu. Sudah. Nah, jari-jari ini harus dibuka, ya. Begitu? Bisa dipahami? Bisa. Itu tadi kita sudah melihat agem kanan. Selanjutnya kita akan melihat agem kiri, ya. Ibu akan contohkan agem kiri. Ya, sekarang kalau agem kiri itu adalah kaki kanan kita ditaruh di mata kaki kiri, ya. Namanya tadi apa? Tapak sirang. Ya, namanya tapak sirang. Jadi namanya tetap sama, ya. Nah, kemudian kita naik ke badan, ya. Ini degek, ya. Jadi dorong dadanya ke depan itu degek, ya. Kemudian sekarang naik tangan, ya. Untuk tangan tadi apa namanya tadi? Ayo. Siku sepat
pale. Nah, sekarang agem kiri, tangan kirinya yang diambil dari bahu, tarik ke samping kiri. Kemudian tangan kanan diambil dari dada, tarik ke samping kanan. Nah, ini namanya siku sepat pale ya dan serong susu ya. Kemudian sehingga ini di sini tangan kiri kita lebih tinggi daripada tangan kanan. Nah, sekarang kepalanya nyokleknya ke kiri. Ya. Itu. Nah, sekarang mendak ya. Merendah. Ya. Nah, tekukan badan kita kalau tadi di mana agam kanan? Kiri. Ya, sekarang berada di kanan. Nah, ini sehingga lebih menunjukkan bahwa tangan kiri kita lebih tinggi daripada yang kanan. Ya, ini ya. Jadi tadi yang 3 lekukan apa namanya? Tribangga. Ya. Ini untuk agam kiri ya. Sudah paham semuanya? Ya. Para siswa sekalian, setelah tadi kalian sudah melihat contoh temannya, nah sekarang untuk mempraktekkan, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok supaya nanti bisa lebih efektif waktunya ya. Nah, Mbak Gusti, Mbak Fadiana, Mbak Febi, sama Mbak Eti kelompok A. Ya. Kemudian Mbak Tias, Mbak Amanda, Mbak Awanda, sama Mbak Sarah kelompok B. Ya. Nah, yang kelompok A melakukan agem kanan tadi ya. Yang kelompok B melakukan agem kiri ya. Ya, silakan dengan kelompoknya. Kelompok A dapat tugas agem kanan ya. Silakan dilakukan. Tadi urutannya mulai dari kaki, badan, tangan dan kepala. Yuk silakan kakinya dulu harus betul. Naruhnya nah Mbak Eti terlalu lebar tadi 2 atau 3 jarinya. Ya. Kemudian sekarang badannya. Yuk coba badan. Ya. Setelah badan tadi apa yang ketiga? Tangan ya. Diambil karena agam kanan tadi ngambil dari bahu. Kalau agam kiri tangan kiri ngambil dari dada ya. Sekarang kepala kanan ya, coba. Ya, sekarang mendak ya. Ya. Ya, kaki. Ya. Ya. Bagaimana Nana? Iya. Saya masih bingung posisi badannya. Posisi badan. Ya, sekarang coba Mbak Febi badannya degek dulu. Ya, degek ya. Ini dorong ke depan. Nah, sekarang turun. Turun ya. Nah, ini masih kurang. Nah, dibawa ke sana. Jadi ya, baru tangannya ditarik. Ya, ini sekarang tarik pantatnya sedikit ke kiri. Ya, dorong sedikit lagi. Nah, gitu. Bagus. Ya, rasakan pada waktu kita agem di bagian belakang ini, ya tulang belakang ini sakit. Nah, berarti agemnya udah bagus gitu. Ya, Mbak Eti pakai kainnya kurang lebar sedikit. Nah, ya. Bagus. Ya. Pandangannya ke depan ya, jangan kemana-mana. Ya. Capek? Capek, Bu. Ya. Nah, itu kalau kita melakukan agem dengan tepat, itu pasti di sininya terasa sakit itu. Tadi teman yang kelompok A sudah mempresentasikan agem kanan. Sekarang kalian yang kelompok B akan mencoba agem kiri ya. Nah, kelompok A silakan memperhatikan temannya ya. Agem kiri itu seperti apa. Nah, tadi kita akan mengawali mulai dari bawah, dari kaki ya. Nah, sekarang kakinya coba. Kaki mana yang depan?
kanan ya, ditaruh di depan mata kaki kiri. Kemudian sekarang naik badan, ya, dadanya didorong ke depan. Ayo Matias, ya, ya. Sekarang naik ke tangan. Tadi tangan mana yang lebih tinggi? Kiri. Ngambil dari bahu, tarik ke samping kiri. Tangan kanan dari dada, tarik ke samping kanan. Kepalanya sekarang yang terakhir kemana? Kiri. Coba sekarang ya, mendak, turun, terus, ya. Yuk. Ini nggak boleh gantung. Ya. Tadi ada yang namanya lekuan badan, apa namanya? Tribangga badannya ya. Ayo coba ditarik. Ya, jarinya dibuka, jangan ditutup. Nah, itu jangan miring badannya, ya. Ya, bagaimana? Mana yang merasa tidak pas? Ya? Mbak Tias? Saya masih kesulitan waktu posisi tangannya, Bu. Posisi tangan, ya. Untuk posisi tangan, tadi kalau agam kiri ngambil dari bahu, tarik ke samping kiri. Bentuknya siku-siku, ya toh? Kemudian yang kanan dari dada, tarik ke samping kanan. Sama bentuknya siku-siku. Nah, tangannya tidak boleh gantung ya Mbak Tias ya. Ini namanya gantung. Jadi lengan bawahnya nggak boleh di bawah gini. Nah, sama-sama di atas ya. Jadi, nah ini nggak boleh gantung gini ya. Nanti kalau gantung ini bahunya naik. Jadi, nah, ya ini, ya sekarang coba mendak. Ya, nah ini gini ya. Tuh, nanti kalau kita sudah dibelikan kaca, nanti bisa lihat di kaca ya. Nah, seperti itu, ya. Yang lainnya gimana? Bisa? Ya. Ya, selanjutnya para siswa sekalian, masing-masing kelompok menyajikan tugasnya tadi. Yang kelompok A agam kanan, yang kelompok B agam kiri. Ya, sekarang kelompok A dulu, agam kanan ya. Ayo mari kita lakukan agam kanan teman-teman. Atur jaraknya 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ya, para siswa sekalian, ini adalah yang kelompok B. Tadi temannya yang kelompok A sudah mempresentasikan. Ya, yang kelompok B adalah tugasnya menyajikan agam kiri. Ya, sudah siap ya? Ya, silakan. Mari kawan-kawan kita lakukan agam kiri. Udah siap kakinya? Siap. Yuk. 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, tadi kalian sudah melakukan secara bergantian agam kanan dan agam kiri. Kalau lihat secara umum sudah bagus ya. Tadi Mbak Fadila, Mbak Gusti itu degeknya udah bagus ya. Mbak Amanda itu udah bagus ya. Mbak Sarah udah bagus. Nah, ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan ya. Tadi Mbak Amanda sikunya ketarik ke belakang pada waktu agam kiri ya, siku kanannya ketarik. Nah, ini jangan ditarik. Ini nggak boleh ditarik ke belakang. Nah, gitu ya. Itu kemudian Mbak Eti nanti degeknya ya, latihan degeknya. Ini pokoknya kalau jalan itu badannya diginikan. Nah, ini Mbak degek ya. Itu nah, nanti caranya begini. Untuk yang degeknya masih kurang karena memang degek itu sangat penting dan nanti terus dilakukan dalam menari. Di rumah banyak latihan kayang. Bisa kayang kau? Kalau olahraga dapat dilatih kayang kan? Nah, itu latihan kayang untuk membantu
supaya tulang belakang kita ini kedorong gitu ya. Kemudian Mbak Tias yang sikunya sama Mbak Amanda suka ngebleh gini toh, nanti nempel di tembok. Nah, diginikan terus nempel di tembok gitu. Jadi supaya sikunya tetap tinggi. Jadi bisa latihan sendiri di rumah itu, kemudian bisa dengan temannya kalau rumahnya berdekatan gitu. Ya. Jadi nah ini kalau sudah menguasai agem, nanti kita akan belajar tariannya dapat dengan mudah. Gitu? Ya. Para siswa sekalian, setelah tadi kalian sudah presentasi bergantian dan Ibu juga sudah memberikan evaluasi kepada beberapa temannya yang masih kurang tepat. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya supaya kalian bisa lebih cepat nanti mampu membawakan tari dengan baik. Nah, Ibu persilakan kalian untuk latihan agem itu secara mandiri. Nanti bisa boleh juga gantian, yang A di depan dulu, yang B di belakang mengikuti, sehingga kalian semua nanti semua sudah bisa agem kanan dan sudah bisa agem kiri gitu ya. Jadi yang pertama A dulu depan agem kanan bareng-bareng, terus yang kedua nanti tukar, B yang di depan agem kiri, A yang di belakang, jadi ngikuti. Jadi A dan B semua sudah bisa agem kanan dan kiri gitu ya. Ya, silahkan. Ya, para siswa sekalian, setelah tadi kalian sudah mempelajari dua agem ya, kanan dan kiri, ya, ini adalah sebagai bekal nanti Anda untuk belajar tari Panyembramo. Nah, untuk bisa melakukan agem nanti dengan baik, tidak cukup di kelas, silahkan para siswa sekalian untuk belajar bersama temannya. Ya, begitu cukup pertemuan kita hari ini. Ya. Dea sama Yati, ini kan tadi kan ibunya bilang kita suruh latihan mandiri, soalnya besok kita dites kan. Iya. Nah, mumpung kita di sini, mumpung masih bareng-bareng juga, gimana kalau kita latihan? Boleh. Ajak teman-teman ya. Coba bilang. Teman-teman, ini mau pulang ya? Mending habis ini kita latihan dulu. Kan kita tadi disuruh latihan mandiri. Mumpung studionya nggak dipakai, baik kita pakai untuk latihan. Mesti di rumah nanti malas. Ayo? Ya. Ini bagus. Mari. Siapa? Tadi yang agam kanan siapa? Soalnya aku belum bisa. Oh, belum bisa. Kelompok A berarti di depan ya. Kelompok A dulu di depan ya. Biar kita hitung ya. Sarah hitung. Iya. Kita mulai agem kanan. Kaki kiri ya tadi di depan. Iya. Ya. Siap. Ya. Terus gimana? 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 naik 1 2 3 4 5 6 7 ganti. Ya, gimana? Boleh nambah nggak? Tadi Ivi kurang kayak gini badannya. Oh iya. Makasih ya, Bu. Ya. Apa langsung agem kiri? Kiri aja. Kiri ya. Kalian ya di depan. Iya. Jangan lupa ya badannya si Ivi. Nih, yuk. Dihitung siapa yang mau? Siapa yang itu nih? Sarah ya? Sarah aja. Ya. Sarah aja deh. Yuk. Ya. 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 naik 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Udah. Gimana teman-teman? Mana lagi? Ya teman-teman mau diulang? Ivi tadi udah benar belum? Nggak lihat Evi, mending Evi di depan lagi sekali kita Yang lihat. mau yang agam apa ya?
Kanan lagi. Yang kanan aja. Kalian lihat aku ya, kalian lihat aku. Ma. Hitung ya? Ya. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya gitu bener. Para guru seni budaya yang saya hormati dan para calon guru seni budaya yang berbahagia, demikianlah tayangan video pembelajaran langsung. Semoga dengan tayangan tersebut menambah wawasan dan kreativitas para guru dan calon guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.